Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, dosen pengampu dari mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Ibu Helen Nelis MPD, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman semua senasib dan seperjuangan. Baik, saya Adam Ardiansyah, NIM 1912101006 dari kelas C jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Baik, saya di sini akan membahas dan memaparkan materi tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian kurikulum. Seorang pendidik sudah tidak asing lagi dengan istilah kurikulum. Kurikulum disusun untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa kurikulum merupakan pedoman utama bagi guru dan bagi pihak yang berkaitan dengan pendidikan. Menurut Dr. Haji Nana Sujana, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar. Yang terlibat di dalam proses tersebut yaitu pendidik dan peserta didik. Selanjutnya saya akan membahas pengertian pengembangan kurikulum. Menurut Nasution, dalam bukunya Kurikulum dan Pengajaran, beliau mengatakan bahwa pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh positif yang datangnya dari luar ataupun dari dalam dengan harapan agar peserta didik mampu untuk menghadapi masa depannya. Oleh karena itu, hendaknya pengembangan kurikulum harus bersifat adaptif, antisipatif, dan aplikatif. Adaptif di sini yaitu pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Menurut Roy Jakers, proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka keterlaksanaan program pendidikan. Selanjutnya, keterkaitan atau hubungan dari kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat karena kurikulum itu sendiri merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk memperoleh pengetahuan. Dalam melaksanakan hal tersebut, tentu tidak lepas dari unsur-unsur seperti manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur-prosedur yang semua itu disebut dengan pembelajaran. Maka, kurikulum dan pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri karena saling berhubungan erat dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan membahas peran dan fungsi kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Peran dan fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Perlu diketahui bahwa ada 6 fungsi kurikulum untuk siswa. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan layanan terhadap perbedaan individual siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis. Yang keempat, fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kelima, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa
untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Selanjutnya, terdapat 3 peranan penting dalam kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Yang kedua, peranan kreatif. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Baik, selanjutnya saya juga akan membahas kurikulum ideal dan aktual. Apa sih kurikulum ideal dan aktual itu? Kurikulum ideal yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Sedangkan kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada landasan kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Pendidikan merupakan suatu proses sosial karena berfungsi memasyarakatkan anak didik melalui proses sosialisasi di dalam masyarakat tertentu. Anak-anak berasal dari masyarakat dan mereka belajar tentang cara hidup dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, sekolah harus bekerja sama dengan masyarakat dan program sekolah harus disusun dan diarahkan oleh masyarakat yang menunjang sekolah tersebut. Program pendidikan disusun dan dipengaruhi oleh nilai, masalah, kebutuhan, dan tantangan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, kurikulum yang ideal dan aktual harus disusun berlandaskan dasar sosiologis agar tercipta keseimbangan di antara keduanya dan terciptalah tujuan pendidikan yang sebenarnya. Selanjutnya, saya akan membahas hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. What the meaning hidden curriculum? Apa sih kurikulum tersembunyi itu? Kurikulum tersembunyi adalah kejadian yang tak diduga yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal ke dalam kurikulum aktual. Kejadian yang tak terduga ini berasal dari pengaruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, atau bahkan dari peserta didik itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dewey dalam Marsh dan Wills dalam Wahid Burni, bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik di bawah bimbingan pihak sekolah, baik pengalaman yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Selanjutnya, di sini juga ada aspek kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum. Ada 2 aspek yang dapat mempengaruhi perilaku sebagai dalam hidden curriculum, yaitu aspek relatif tetap dan aspek yang dapat berubah. Yang pertama, aspek relatif tetap. Hal yang dimaksudkan dengan aspek relatif tetap adalah ideologi, keyakinan, nilai budaya masyarakat yang mempengaruhi sekolah, termasuk di dalamnya menentukan budaya apa yang patut dan tidak patut diwariskan kepada generasi bangsa. Yang kedua, sedangkan aspek yang dapat berubah meliputi variabel organisasi, sistem sosial, dan kebudayaan. Baik, selanjutnya saya juga akan membahas dan memaparkan materi tentang kurikulum pendidikan Islam. Sebelum berbicara lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari kurikulum pendidikan Islam tersebut. Menurut mujtahid, kurikulum pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah atau secara menyeluruh. Selanjutnya, ada tujuan dari
dari kurikulum pendidikan agama Islam. Tujuan kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak dan membangunkan jiwa rohani. Ia juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Selanjutnya ada metode kurikulum pendidikan Islam. Apa saja metode yang digunakan dalam kurikulum pendidikan agama Islam itu? Perlu kita ketahui, metode yang perlu digunakan menurut Malik Fajar haruslah memiliki dua landasan. Pertama, landasan motivasional, yaitu pemupukan sifat individu peserta didik untuk menerima ajaran agamanya dan sekaligus bertanggung jawab terhadap pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, landasan moral, yaitu tertanamnya nilai keagamaan dan keyakinan peserta didik sehingga perbuatannya selalu mengacu pada isi, jiwa, dan semangat akhlak karimah. Selanjutnya di sini ada materi kurikulum pendidikan agama Islam. Apa saja materi kurikulum pendidikan agama Islam tersebut? Menurut Al-Abrashi dalam Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa dalam merumuskan kurikulum atau materi pendidikan agama Islam harus mempertimbangkan 5 prinsip. Yang pertama, mata pelajaran ditujukan untuk mendidik rohani atau hati. Yang kedua, mata pelajaran yang diberikan berisi tentang tuntunan cara hidup. Yang ketiga, mata pelajaran yang disampaikan hendaknya mengandung ilmiah. Yang keempat, mata pelajaran yang diberikan harus bermanfaat secara praktis bagi kehidupan. Dan yang kelima, mata pelajaran yang disampaikan harus membingkai terhadap materi lainnya. Jadi, ilmu yang dipelajari berguna untuk ilmu lainnya. Selanjutnya, di sini juga ada karakteristik kurikulum pendidikan agama Islam. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawi dalam Majid menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia serta bertujuan untuk mensucikan manusia, memelihara dan penyimpangan, dan menjaga keselamatan fitrah manusia. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam yaitu memurnikan ketaatan dan peribadatan hanya kepada Allah. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan konsep dan ajaran Islam. Mungkin sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.